Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Yanwar dari kelas Ref 2B dengan NIM 2014-20010. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan massa, kuis yang telah diberikan pada mata kuliah perpindahan panas dan massa. Sebelumnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nomor 1. Ini bertemakan tentang equimolar counter diffusi dari NH3 dan N2 pada kondisi steady state. Gas amonia atau kita misalkan A dan gas nitrogen yang kita misalkan B berdifusi secara counter difusi melalui tabung gelas lurus panjang 4 feet dengan temperatur 298 Kelvin dan tekanan 101,32 kPa. Masing-masing ujung tabung gelas tersebut dihubungkan dengan suatu wadah besar dengan tekanan total 101,32 kPa. Tekanan parsial dari NH3 di salah satu wadah adalah konstan sebesar 20 kPa dan di wadah lainnya adalah sebesar 6,666 kPa. Di sini 20 kPa kita anggap sebagai tekanan parsial 1. Kalau di sini NH3 kita anggap A, jadi 20 kPa adalah PA1. Dan yang kedua adalah 6,66 kPa atau kilopascal ini kita anggap sebagai PA2 karena di wadah lainnya adalah sebesar ini. Nilai difusivitas pada 298 Kelvin dan 101,32 kPa adalah 2,30 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per second. Di sini pertanyaannya adalah ada 3, yaitu yang pertama, hitung fluks difusi gas NH3 dalam satuan lb mol per hour kali feet kuadrat dan kg mol per second meter kuadrat. Untuk pertanyaan kedua, yaitu tentukan fluks difusi dari nitrogen dalam satuan lb mol per hour feet kuadrat dan kilogram mol per second meter kuadrat. Pertanyaan ketiga yaitu hitung tekanan parsial NH3 pada titik 2,xx feet pada tabung gelas lurus tersebut. NH3 ini berarti PA1. PA. Terus ini ada catatannya yaitu XX adalah nomor absen masing-masing. Di sini saya nomor absennya adalah 05. Jadi misalnya untuk nomor absen saya 05 ya. Berarti nomor 1C itu hitung tekanan parsial NH3 pada titik 2,05 feet. 2,05 feet. Dengan konstanta gas atau R, kita bisa lihat di lampiran A1 strip 1 buku Gian Kopis halaman 850 dengan nilai R sama dengan 82,057 cm3 kali ATM per gram mol kali Kelvin. Dengan ketetapan kedua yaitu 82,057 kali 10 pangkat 3 meter kubik kali ATM per kilogram mol Kelvin, atau bisa menggunakan satuan Pascal yaitu 8314,34 meter kubik Pascal per kilogram mol Kelvin, atau dikonversi lagi menjadi feet yaitu 0,7302 feet pangkat 3 ATM per lb mol derajat Rankine. Di sini derajatnya Rankine ya, bukan real mol. Konversi satuan difusivitas DAP terdapat ada di lampiran A.1.14 buku Gian Koplis halaman 850. Kita masuk ke nomor 1 dulu ya. Tadi kita diketahui jaraknya yaitu Z2 min Z1 adalah 4 feet.
kalau dikonversi menjadi meter adalah 1,219 meter. Oh ya, ini kita misalkan dulu ya, NH3 itu adalah A dan N2 adalah B. Kemudian suhunya adalah 298 Kelvin yang jika dikonversikan menjadi Rankine adalah 536,4 derajat Rankine. Selanjutnya tekanan totalnya adalah 1,32 kilopascal atau kita konversi menjadi ATM menjadi 1 ATM. Kemudian tadi PA1 sudah diketahui yaitu 20 kilopascal atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali 10 pangkat 4 pascal yang kita konversi menjadi ATM yaitu 0,197. Kemudian PA2-nya tadi adalah 6,66 kilopascal, kita konversi menjadi 666 pascal yang kita ubah lagi menjadi ATM menjadi 0,066 ATM. Ini adalah ketetapan tekanan yang sudah diketahui tadi yang dicatatkan yaitu 8314 untuk pascal, 82,057 untuk ATM dan 0,72 untuk Fit ATM per LB mol derajat Rankine. Selanjutnya kita masuk ke bagian ditanya. Yang pertama adalah hitung fluks difusi gas NH3 dalam satuan LB mol per hour feet kuadrat dan kilogram mol per second meter kuadrat. Kita langsung saja nanti ini ke berikutnya saja. Yang pertama adalah A untuk fluks dalam satuan LB mol per hour feet kuadrat. Ini J bintang A adalah fluks ya. Jadi rumusnya yaitu fluks A adalah difusivitas AP dikalikan tekanan parsial di A1 dikurangi tekanan parsial di A2 per RT Z2 menjadi 1. R adalah ketetapan gas, T adalah temperatur, dan Z2 menjadi 1 adalah jarak yang telah ditentukan tadi. Langsung kita ini DAB-nya kita konversikan dulu menjadi satuan feet per hour, yaitu kita dikali dengan 3,875 kali 10 pangkat 4 untuk diubah ke feet kuadrat per hour, dan jadinya adalah 0,891 feet kuadrat per hour, dan ini adalah DAB yang satuannya meter kuadrat per second. Kita masukkan yaitu 0,891 feet kuadrat per hour dikali 0,197 dikurangi 0,066 per ini adalah ketetapan gas yang ini ya, ketetapan gas kita masukkan di sini. Kemudian ini adalah suhu dari suhunya yaitu derajat Rankine, dalam derajat Rankine ya. Kemudian ini adalah jaraknya, kita diketahui adalah 4 dikurangi 0. Di sini kita coretnya adalah feet kuadrat. Feet kuadrat kita coret dengan feet pangkat 3 menjadi hanya feet saja. Kemudian ATM kita coret dengan ATM. Kemudian derajat Rankine karena ini berada di dalam port jadi di bawah, kita coret dengan derajat Rankine. Jadi sisanya ada per hour, feet, LB mol sama feet. Kita LB mol karena di bawah kita bisa taruh ke atas, dan per hour ini di bawah kita bisa pindah ke bawah, jadi satuannya menjadi LB mol per hour kali feet kuadrat karena ini ada 2. Kemudian ini kita kalikan 0,891 dikali 0,197 dikurangi 0,066 adalah 0,131 per 0,73 dikali 536,4 dikali 4 kurang 0 adalah 4. Kita kalikan hasilnya 0,117 per 1566,288 LB mol per hour kali feet kuadrat. Ini kita bagi hasilnya ketemu 7,47 kali 10 pangkat min 5 LB mol per hour feet kuadrat. Kemudian
sudah ketemu dalam bentuk LB mol, kita cari dalam bentuk kilogram mol per second meter kuadrat. Langsung saja rumus flux adalah ini. Kemudian kita masukkan DAB-nya. DAB-nya adalah ini 2,30 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per second. Karena yang ditanya adalah second meter kuadrat, jadi tidak usah dikonversi menjadi ini. Langsung kita masukkan ke sini. Dikalikan tekanannya ini. Ini saya menggunakan Pascal. Jadi nanti R-nya ketetapan tekanannya kita juga pilih yang Pascal karena kita menggunakan tekanan Pascal. Kalau kita menggunakan tekanan ATM, jadi nanti ketetapan gasnya juga ATM gitu. Karena ini menggunakan Pascal, saya menggunakan Pascal dikali 298 Kelvin suhunya dan jaraknya 1,219 min 0 karena ini kita konversi ya 4 feet menjadi meter. Langsung kita coret kita jumlah dulu hasilnya 2,30 kali 10 pangkat min 5 2 kali 10 pangkat 4 min 6.666 ini hasilnya 13.334 Pascal. Kemudian yang ini yang jaraknya langsung kita tulis karena ini min 0 jadi 1,219. Sekarang kita coret satuannya yaitu meter kuadrat sama meter pangkat 3 jadi M saja. Pascal kita coret dengan Pascal. Kelvin ini karena di bawah kita coret dengan Kelvin. Kemudian ini karena kg molnya di bawah, per-nya ini, jadi kita bisa pindah ke atas. Kemudian yang di atas ini per second, karena secondnya di bawah, jadi kita bisa pindah ke bawah. Nanti hasilnya menjadi kilogram mol per meter kuadrat kali second. Atau second meter kuadrat juga bisa. Ini kita kali 2,30 kali 10⁻⁵ kali 13.334 dikali hasilnya 0,307. Kemudian yang di bawah juga kita kali 8314 dikali 298 kali 1,219 itu hasilnya 3.020.160,298. Kita bagi hasilnya 1,01 kali 10 pangkat min 7 kilogram mol second meter kuadrat. Kemudian pertanyaan yang B adalah tentukan flux difusi dari N2 dalam satuan LB mol per hour feet kuadrat dan kilogram mol per second meter kuadrat. Jadi kita langsung saja, karena ini yang ditanya adalah dari nitrogen atau yang B, jadi kita kan belum diketahui ini PB-nya berapa, PB1 dan PB2-nya belum diketahui. Nah, cara mencari untuk mencari PB1, contoh dari PB1 ya. Contoh dari PB1 itu mencarinya adalah P total dikurangi PA1. Nah, kalau PB2 itu P total dikurangi PA2. Gitu. Nah, untuk kali ini saya menggunakan ATM karena tadi udah Pascal, saya mencoba menggunakan ATM. Tekanan total adalah 1 ATM ya, ini 1 ATM. Nah, 1 ATM. Terus ini udah saya konversi PA1 ini yang 20 kilopascal, saya konversi menjadi ATM adalah 0,197 ATM. Jadi tinggal dikurang saja, 1 dikurangi 0,197 hasilnya 0,803 ATM. Dan yang kedua juga 1 dikurangi ini konversinya adalah 0,066, hasilnya 0,934 ATM. Langsung ke rumus fluxnya, flux B, yaitu sama seperti yang awal-awal ya, cuman ini kita ganti menjadi PB1 menjadi PB2 karena yang dicari adalah flux dari B. Kita masukkan langsung, ini karena tadi DAB-nya kita cari dalam bentuk LB mol, jadi kita ubah, jadi sudah diketahui ini ya. Langsung 0,891 feet kuadrat per hour kita kalikan PB1 min PB2. PB1 nya tadi kan 0,803 dikurangi 0,934. Loh, hasilnya min,
karena ini adalah kontribusi atau berlawanan, jadi min itu maksudnya adalah arahnya, jadi arahnya berlawanan. Langsung per 0,73 ketetapan gasnya kita buat 0,73 karena yang dicari adalah LB mol per hour feet kuadrat kali 536,4 derajat Rankine. Karena kita menggunakan Rankine, ketetapan gasnya derajat Rankine, jadi kita menggunakan suhu derajat Rankine. Kemudian jaraknya adalah 4-0, Z2-Z1 nya adalah 4-0 feet. Langsung kita coret-coret saja satuannya, feet kuadrat kita coret, feet pangkat 3, tiganya kita coret, tinggal feet aja. Terus ATM kita coret dengan ATM, derajat Rankine kita coret dengan derajat Rankine, sehingga tinggal LB mol, feet sama hour. Karena LB mol di bawah kita taruh ke atas dan per hournya di bawah kita taruh ke bawah. Ini tadi dapatnya min ya, min 0,131 LB mol. Terus ini satuannya kita bagi langsung, hasilnya min 0,117 per 1566,288. Kita bagi langsung, hasilnya ketemu min 7,47 kali 10 pangkat min 5 LB mol per hour feet kuadrat. Ini sama kayak ini. Nah, sama persis dengan ini. Cuman bedanya yang flux A itu nggak ada min, yang flux B itu ada min. Kenapa min? Tadi sudah saya jelaskan bahwa min itu menandakan arahnya. Jadi berlawanan arah gitu. Selanjutnya kita beralih ke dalam satuan kilogram mol per second meter kuadrat. Di sini langsung saja kita masukkan ke rumusnya, flux B sama dengan DAB kurung buka PB1 min PB2 kurung tutup per RT kurung buka Z2 min Z1 kurung tutup. Kita langsung masukkan, ini karena satuannya kilogram mol jadi tidak perlu kita konversi. Kita mencoba menggunakan ATM ya, karena yang di atas kita menggunakan Pascal ya. Karena ini menggunakan ATM, saya mencoba menggunakan ATM, apakah hasilnya sama. Kita menggunakan ATM 0,803 dikurangi 0,934 ya, karena tadi adalah yang ditanya adalah flux B, jadi jadi hasilnya adalah min karena berlawanan arah tadi ya. Terus ketetapan gasnya kita menggunakan 82057 kali 10 pangkat min 3 karena kita menggunakan ATM. Bentar. Ini kan ada menggunakan Pascal dan menggunakan ATM. Karena kita menggunakan ATM, kita menggunakan yang bawah ini. Mana tadi? Oh ini. Jadi ini langsung kita menggunakan yang bawah kali 298 Kelvin karena ini kilogram mol per kali Kelvin, dan ini menggunakan yang meter ya, yang kita konversi. Awalnya kan feet, ini feet, kita menggunakan yang meter. Langsung kita kalikan, ini hasilnya min 0,131, kita kali ini kita coret-coret ya seperti biasa. Hasilnya adalah kilogram mol per second meter kuadrat seperti yang saya jelaskan tadi. Meter kuadrat coret dengan meter kubik tinggal meter, ATM coret ATM, Kelvin coret Kelvin. Langsung ini 2 kali 30 kali 10 pangkat min 5 kali dengan ini dikurangi ini itu min 0,131 per 82057 kali 10 pangkat min 3 kali 298 kali 1,219 ini ya. Langsung kita kalikan, hasilnya min 3,013 kali 10 pangkat min 6 per 29.808,189 kg mol per second meter kuadrat. Kita bagi, hasilnya ketemu min 1,01 kali 10 pangkat min 7 kg mol per second meter kuadrat. Kita lihat apakah sama hasilnya dengan yang atas.
Nah, hasilnya sama. Jadi kontur difusi itu bisa kita simpulkan bahwa flux A sama dengan flux B. Cuman yang membedakan itu arahnya. Jadi flux apabila yang ditanyakan flux A, jadi flux A-nya positif, sehingga flux B-nya negatif karena berlawanan arah gitu. Kemudian kita beralih ke pertanyaan C, yaitu hitung tekanan parsial NH3 pada titik 2,05 feet pada tabung gelas lurus tersebut. Karena ini kita mencari tekanan parsial pada titik tersebut ya, maksudnya ini pada jarak ini, jadi jarak yang Z1-nya itu kita ubah ke ini. Jadi PA1 dan PA2-nya itu tidak kita ketahui karena kita mencari. Kemudian kita masukkan rumusnya J bintang AB. Ini karena feet ya, saya menggunakan yang satuan LB mol. Kalau kita ubah menjadi meter, nanti fluxnya juga kita ubah menjadi, kita menggunakan yang ini, yang kilogram mol. Karena ini feet, saya menggunakan yang LB mol. Ini satuannya tidak saya tulis karena rumit ya, sehingga saya buat simpelnya aja. Ini rumusnya J bintang AB atau flux AB sama dengan DAB kurung buka PA1 PA2 kurung tutup per RT kurung buka Z2 minus Z1 kurung tutup. Kita langsung masukkan ini tadi. J bintang AB-nya adalah ini kan, ini karena main, kita anggap nggak main ya karena sama, kita anggap nggak main, jadi cukup 47 kali 10 min 5 dikali ini karena menggunakan LB mol, satuan LB mol tadi ini menggunakan 0,891 dan tetapannya 0,73. Ini derajat Rankine. Kemudian ini tidak diketahui ya karena kita cari. Ini kan dicari tekanan parsial NH3, kita cari. Jadi ini jaraknya 4 dan jarak totalnya 4 dikurangi, nah jarak pada ini yang dimaksud itu adalah jarak ini dikurangi 2,05 feet. Langsung ini saya pindah ke atas ya, 1, 2, 3 ini saya pindah ke atas straight. Saya pindah sebentar, saya menggunakan ini dulu. Ini kita pindah ke atas, kita pindah ke sini. Oh, kok hilang? Sebentar. Bentar ya. Ya mas, kita pindah ya. Ini kita pindah di sini dan ini kita pindah ke bawah sini. Jadi ini kepernya ya, ini keper sini. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah 7,47 kali 10 min 5 kali 0,73 536,4 kali 1,95, ini kita kurang hasilnya ini per, ini kan kita pindah ke bawah sini, kita pindah ke bawah, jadi hasilnya di sini. Nah, sini. Kemudian ini tadi kan yang kita cari PA1 kan. Nah, ini kita kalikan hasilnya 0,057 per 0,891 dibagi hasilnya 0,064 ya. Kemudian karena ini udah ketemu kan, udah ketemu jadi langsung kita cari
tekanan parsial NH3 pada titik 2,05 feet. Karena nggak diketahui ya ini pakai di PA1-nya atau PA2-nya, jadi saya cari dua-duanya. Apabila kita cari tekanan parsial dari PA1, berarti ini kan tadi kan PA2-nya udah diketahui kan, ini kan PA2-nya. Nah, ini PA2-nya. Langsung kita slide ini, kita masukkan PA2-nya tadi. Nah, kita masukkan. Terus ini jadi bisa kita cari PA1-nya. PA1-nya kita pindah ke sini, jadi ininya ke sini kan, jadi 0,064 ini karena dipindah ke sini jadi plus 0,064 plus 0,066 itu hasilnya 0,13 ATM. Kemudian yang kedua itu saya menggunakan saya mencari PA2-nya karena PA1-nya udah diketahui yang di atas ini. Mana ini ya, ini PA1-nya sudah kita ketahui, jadi langsung saja kita masukkan karena ini yang kita cari PA2-nya ya. PA2-nya kita cari, terus kita pindah ke sini karena ini main PA2, kita pindah ke sini jadi plus dan main 0,064 kita pindah ke sini jadi min, jadi 0,197 dikurang 0,064 sama dengan PA2. Nah, penjumlahannya ini 0,130 ATM. Jadi tekanan parsial NH3 kalau PA1 pada titik ini itu ini 0,13 ATM, dan pada titik ini pada titik 2,05 PA2-nya itu 0,130 ATM. Nomor 1 selesai, kita lanjut ke nomor 2. Sebelumnya saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk kali ini kita mencari difusi metana melalui helium dengan metode non-diffusing helium atau diam. Di sini gas metana berdifusi melalui tabung lurus panjang 0,2 xxm yang mengandung helium. Temperatur pada sistem tersebut adalah 298 Kelvin dengan tekanan total 1,01325 kali 10⁻⁵ Pascal. Tekanan parsial dari metana pada satu titik adalah 1,400 kali 10⁻⁴ Pascal dan 1,333 kali 10⁻⁵ Pascal pada titik yang lain. Di sini kita bisa ketemu ini adalah PA1 yang 1,4, yang 1,3 adalah PA2. Helium tidak larut dalam metana pada batas tertentu. Oleh karena itu komponen ini tidak berdifusi atau diam. Nah, nilai difusivitas dapat diperoleh melalui tabel 6.2 strip 1 dari buku Giancoplis. Jadi DAB-nya kita bisa lihat di buku Giancoplis tabel 6.2 strip 1. Hitunglah fluks difusi metana dalam satuan kilogram mol per second meter kuadrat pada kondisi steady state. Jadi pertanyaannya adalah hitunglah fluks difusi metana dalam satuan kilogram mol per second meter kuadrat. Catatannya seperti tadi. Ini karena XX adalah nomor absen, karena saya nomor absen 5, jadi ini adalah 0,205. Langsung kita diketahuinya, kita misalkan tadi metana adalah A dan helium B. Z2 min Z1 jaraknya tadi adalah min 0,205 karena absen saya 05 tadi. Kemudian suhunya 298 Kelvin. Dengan V totalnya tadi diketahui 1,01325 kali 10⁻⁵ Pascal atau 1 ATM, kita konversi. Kemudian PA1-nya adalah 1,400 kali 10⁻⁴ Pascal, kita konversi menjadi ATM jadi 0,138 ATM. Kemudian PA2-nya adalah 1,33 kali 10⁻⁵ Pascal, kita konversi menjadi ATM adalah 0,013. Dengan ketetapan gasnya kalau dalam Pascal adalah 8.314 meter kuadrat Pascal per kilogram mol Kelvin. Kalau dalam bentuk ATM menjadi
0,057 kali 10 pangkat 3 meter pangkat 3 kali ATM per kilogram mol Kelvin. Dengan DAB-nya setelah saya lihat tadi adalah 0,675 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per second. Ditanya adalah apa tadi? Ditanyanya adalah flux difusi metana dalam satuan kilogram mol per second meter kuadrat. Ya, flux difusi metana dalam satuan kg mol per second kuadrat. Sebelum kita masuk ke rumus, ini adalah rumusnya. Na sama dengan DAB kali P. Na itu adalah fluxnya dikali DAB. DAB itu difusivitas yang ini yang kita lihat di bagian koplis. P adalah tekanan total dikalikan PA1 min PA2, tekanan parsial 1 dan dikurangi tekanan parsial 2 yang ini ya. Kemudian RT ketetapan gas kali temperatur dalam kurung Z2 menjadi 1 ini jaraknya. Kemudian dikali ppm. Nah, ppm ini apa? Kita cari terlebih dahulu. Nah, cara mencari ppm ini adalah PB2 min PB1 per ln P2 per PB1. Nah, PB2 PB1 ini dapatnya dari mana? Kan tidak diketahui. Jadi kita kita cari terlebih dahulu seperti yang saya jelaskan tadi di atas, bahwa PB1 itu caranya adalah PB total min PA1. Nah, kalau PB2 P total min PA2. Itulah. Kita cari ini karena saya ingin menggunakan ATM biar lebih simpel. Kalau menggunakan pasal juga nggak apa-apa. Tapi karena saya ingin simpel, saya menggunakan ATM. 1 dikurangi 0, PA1-nya saya konversi tadi ya, 0,138. Hasilnya adalah 0,862 ATM untuk PB1, dan PB2-nya 1 dikurangi 0,013, hasilnya 0,987 ATM untuk PB2. Nah, setelah ketemu PB1 PB2, kita masuk ke rumus PBM. PBM itu rumusnya PB2 min PB1 per ln PB2 per PB1. Kita masukkan 0,987 min 0,862 per ln 0,987 per 0,862. Kita langsung kurangi dan kita langsung bagi. Hasilnya 0,125 per ln 1,145. Nah, ini kita lenkan ya. Ln 1,145 adalah 0,135. Jadi PBM-nya 0,125 per 0,135, ketemunya adalah 0,926. Lanjut, kita masuk ke rumusnya langsung karena sudah diketahui semua. DAB-nya tadi adalah 0,675 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat per second. Karena saya menggunakan ATM, jadi tekanan totalnya kita buat 1 ATM. Dalam kurung PA1 min PA2 adalah 0,138 dikurangi 0,13. Kemudian per, ini karena saya menggunakan ATM, jadi ketetapannya menggunakan ATM ya. Karena kalau menggunakan Pascal, jadi ketetapannya juga menggunakan Pascal. Kita sesuaikan menggunakan satuan yang mana. Karena saya menggunakan ATM, jadi tekanannya saya menggunakan ATM juga. Ketetapannya adalah 82057 kali 10⁻³ meter kubik ATM per kilogram mol Kelvin dikali suhunya Kelvin 298 Kelvin dikali jaraknya tadi 0,205 min 0 meter dan PBM-nya tadi 0,926 ATM. Kemudian langsung kita coret-coret saja ini. Meter kuadrat dicoret meter kubik jadi M. ATM kita coret dengan ATM yang tekanan total. Kemudian Kelvin kita coret dengan Kelvin karena ini di bawah. Kemudian ATM yang tekanan parsial kita coret dengan ATM yang ppm. Jadi satuannya tinggal meter kuadrat karena ini di bawah kita pindah ke bawah, meter kuadrat per second. Ini kilogram mol di bawah kita pindah ke atas. Jadi satuannya tinggal kilogram mol per second meter kuadrat. Langsung kita jumlahkan ini. Kita menjadi 0,675 kali 10⁻⁴ kali 0,125. Karena ini kali 1 jadi nggak saya tulis. Per 82057 kali 10⁻³ kali 298 kali 0,205 kali 0,926. Kita langsung kalikan. Hasilnya 8,438 kali 10⁻⁴
per 4.941.910.332 kilogram mol per second meter kuadrat. Kita bagi langsung, hasilnya ketemu 1,818 kali 10 pangkat min 15 kilogram mol per second meter kuadrat. Di sini sudah kita temukan bahwa flux difusi metana dalam satuan kilogram mol meter kuadrat per second ketemunya adalah 1,818 kali 10 pangkat min 15 kilogram mol per second meter kuadrat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam hitungan ataupun dalam perkataan saya mohon maaf, karena memang saya hanya manusia biasa, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.